Shalom, apa kabar pagi hari ini? Saya percaya semua yang hebat, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa, itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Yesus. Kristus Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, luar biasa. Mari saudara tengok samping kiri kananmu. Dengan salaman yang terbaik katakan Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, kita saling menyapa pagi hari ini. Haleluya. Siapkan hatimu, kita masuk dalam penyembahan pagi hari ini. Kami mengundang Engkau Bapa, Yesus Roh Kudus, hadir di hidup kami. Hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu lebih dari hidup kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, teramat baik bagiku. Amin ya Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin, haleluya. Sehabis hujan. Mari dengan iman kita nyatakan pujian ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin, haleluya. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Amin. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari katakan sama-sama. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Serindu jemaat Tuhan saja katakan pujian ini dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Katakan Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku. Amin. Hidupku selama Bapa. Amin. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan ku ada. Yes, amin. Amat baik semua yang ku alami. Yes. Kita bagi berdiri sama-sama katakan pujian ini. Ku ada hari ini
Ku ada hari ini karena yes, amin. Teramat baik, dia teramat baik, dia sungguh amat baik. Semua yes, amin. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, amin. Sehabis hujan, haleluya. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Kau beri rancangan yang terbaik di hidupku, sungguh berharga kasih-Mu. Ku ada hari ini, yes, amin. Kau sungguh amat baik. Mari angkat tanganmu dengan iman, katakan pujian. Dia sungguh baik. Haleluya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, angkat tanganmu dengan iman. Ku ada, yes. Benar ya Tuhan, Kau teramat baik bagi kami. Banyak hal yang kami lewati, kami melihat kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Yes. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kau melihat pertolongan Tuhan. Sekali lagi dengan angkat tangan, sama-sama kita nyatakan, oh, Yesus, ku ada hari ini karena Tuhan baik, teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami bersama-Mu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih-Mu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Angkat suaramu, angkat iman, sembah Yesus. Haleluya. Oh Jesus, kami sembah Engkau pagi hari ini. Di tempat ini hanya nama Yesus yang kami tinggikan, hanya nama Yesus yang kami agungkan. Oh haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami, ini hati kami di hadirat-Mu, Jesus. Oh, haleluya. Pagi hari ini, mari buka hatimu. Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Dia memberi kekuatan bagi yang lemah. Dia memberi semangat bagi yang tidak berdaya. Dia membawa engkau berjalan di tahun ini dari kemenangan menuju pada kemenangan. Dari kemuliaan yang satu datang pada kemuliaan yang lebih besar bersama dengan Yesus. Mari buka hatimu, sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ini hidup kami,
Ini hati kami. Kami datang pagi hari ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan tahta kekudusan-Mu kami bawa hidup kami. Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang menguduskan kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak di hadirat-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Sembah, 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 sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Pagi hari ini Engkau melihat terobosan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kuasa Allah bekerja di tempat ini bagi setiap yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Mari dengan tangan yang terangkat kita nyatakan pagi hari ini, kita ada karena anugerah. Amin. Ku ada hari ini karena Tuhan baik. Yes, amin. Amat baik bagi semua yang ku alami, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti. Sekali lagi katakan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sehabis hujan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Kami menikmati penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Seberapa kami umat Tuhan yang ada, kami membawa roh, jiwa dan tubuh kami sebagai persembahan kami pagi hari ini Tuhan. Ambil segala kepahitan kami Roh Kudus. Ambil segala kekhawatiran kami. Ambil segala kesedihan kami dan berikan kami damai sejahtera. Berikan kami kasih karunia untuk kami memuji Tuhan dengan kekuatan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Pekerjaan kuasa gelap setan iblis kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Ketika kami mengangkat tangan, kami menyembah Tuhan. Kami didapati Tuhan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Kuduskan kami dengan darah-Mu untuk kami selalu layak di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Semua percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, berikan salam samping kiri kanan, katakan dia sungguh amat baik bagi kita. Haleluya. Boleh kita bergandengan tangan pagi hari ini, amin. Yes, amin. Haleluya. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan di kiri kananmu, kau saudaraku. Yes, saudaraku. Kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan, yes, amin. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan di kiri kananmu, kau saudaraku. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan.
Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tengok kiri kananmu, kau saudaraku, kau sahabatku, haleluya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus, Tuhan kita yang ajaib. Yes, haleluya. Laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus oleh mengenalmu itu lebih dari segala. Tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam-Mu, itu kebahagiaan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan, masa laluku telah dibasuh dan semua gagalku telah ditebus oleh mengenalmu itu lebih dari segala. Tinggal dalam Tuhan, tinggal, yes, amen. Itu kebahagiaanku. Berlari menuju harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita sorakan pagi hari ini. Oh, 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 yang di atas katakan. Oh, amin. Sama-sama kita katakan. Amin. Katakan sama-sama. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang yes. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, sama-sama katakan oh, oh. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari sektor 2 yang ada, kami persilakan.
Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku berharap kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu.
Berikan tepuk tangan terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita selalu rindu memuji Tuhan. Amin. Karena Dia pusat pujian dan penyembahan kita di tempat ini. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Haleluya. Saudara mau memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Yang mau katakan haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik hanya bagi Yesus Tuhan kita. Kita bagi berdiri bersama. Kita memuji Tuhan. Walaupun kekhawatiran ada, kita percaya Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Kita tidak takut karena Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Bila takut membayangkan hati, amin. Pandang terus pada Tuhan, dengan kuasa. Dengan kuasa naik, 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 naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut amin, dan pandang pada Tuhan, pandang terus pada Yesus, dengan kuasa, dengan kuasa, haleluya. Lagi katakan, bila takut membayangkan hati, yes, haleluya. Pandang terus pada Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Yang Dia berikan sangat besar, damai yang Dia berikan hati senang. Amin. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Amin. Ku serahkan padanya. Yes. Sekali lagi katakan amin. Damai yang Dia berikan sangat besar. Yes, hati senang, amin. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya. Ajaib, 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 amin. Ajaiblah Tuhan, yes, haleluya. Ajaib, 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 ajaiblah Dia sungguh. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya, ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib. Sekali lagi katakan, ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang ajaib. Kuasanya tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap tinggal berdiri saudara. Haleluya. Mari siapkan hatimu pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya Dia Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, amin, Tuhan
Yesus baik. Sekali lagi katakan, haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, amin, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, amin, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tangan, katakan, ku sembah Kau, haleluya, ku sembah Kau, amin Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, apapun yang terjadi, haleluya. Ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, amin, haleluya. Tak dapat ku membalas. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau. Dengan kasih Ibu Palulun akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Ku rindu selalu bersyukur lagi Tuhan, kalau kami ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh melewati setiap lembah kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi di tahun-tahun yang telah lewat Tuhan, kami boleh bersyukur bahwa Tuhan ada bagi kami. Segala sesuatu yang kami alami sampai saat ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik lewat kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan Engkau layakkan semua itu menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Tidak ada yang dapat kami balas akan cinta dan kasih-Mu Tuhan. Kami semua umat-Mu dan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, mau memberi Engkau yang terbaik lewat hidup kami Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, agar sampai yang terbaik dalam hidup kami Tuhan.
persembahkan pagi hari ini Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan kami mau bawa hati kami ya Bapa. Kuduskan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami untuk memberikan kami Tuhan kekuatan menghadapi dunia yang penuh dengan segala kejahatan. Tanpa Engkau dan tanpa Roh dan firman-Mu kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami. Kami percaya hamba-Mu ada di dalam urapan Roh Kudus-Mu. Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi agar firman-Mu pagi hari ini Tuhan untuk membawa kami lebih tenang, lebih kuat dan menghadapi arus dunia yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan, biar semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan akan duduk tenang dalam pengurapan-Mu. Biar urapan hamba-Mu ada pada tangan-Mu Tuhan akan membawa pembicaraan hamba-Mu, sungguh-sungguh membawa firman-Mu dapat tinggal di hati kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya roh kuasa kegelapan, segala pengaruh yang merampas damai sejahtera terbakan firman-Mu, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan kuasai, ambil alih tempat ini, terlebih hati kami Tuhan. Kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara seiman yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, saya simpulkan bahwa semua lagu nyanyian rohani yang sudah kita pujikan dan naikkan kepada Tuhan, bahwa Yesus yang adalah Allah dan Tuhan yang besar dan benar adalah pribadi yang sangat baik. Tidak hanya sebatas karena Dia sudah memberkati kita dengan sandang, pangan, dan papan, tapi ada pekerjaan dan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah dikerjakan. Dia telah melepaskan semua kealahannya di sorga, dan Dia turun menjadi manusia yang terbatas. Bahkan Dia sudah berfirman, Dia melepaskan kita dari belenggu iblis, mengusirnya dan membebaskan kita. Bahkan Dia berkorban, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, dan Dia naik ke surga. Dan ada satu janji yang hari ini kita sedang nanti-nantikan, yaitu kedatangannya pada kali yang kedua, bahwa Dia akan datang dan menjemput semua orang yang percaya kepadanya untuk masuk dalam kemuliaan sorga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Itu yang kita rindukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Sekalipun ada sebagian orang yang tidak percaya, yang menolak, tapi bagi kita Yesus adalah yang terbaik dan Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Baik, pagi hari ini saya mengambil sebuah pembacaan dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Kemudian kita lompat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Wahyu pasal 21, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kemudian kita lompat ayat 15, 16 dan ayat yang ke-17. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas.
untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Dari pembacaan kita ini, saya menyimpulkan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sebuah tempat bagi kita yang percaya, yang disebut dalam Alkitab atau kitab Wahyu sebagai langit baru dan bumi yang baru, sebagai tempat yang kekal untuk semua orang yang percaya kepadanya. Tapi ayat 8 yang kita baca tadi, mengapa saya tampilkan itu? Supaya kita tidak memiliki perilaku, sifat, dan perbuatan seperti yang disebut pada ayat 8, karena kalau kita termasuk dalam kelompok itu, maka kita tidak akan memperoleh jaminan dalam sorga yang kekal, tapi sebaliknya akan masuk dalam lautan api yang menyala-nyala, belerang, dan inilah kematian yang kedua. Kalau kita perhatikan dengan teliti ya, kitab Wahyu ini menceritakan peristiwa yang sifatnya kekal. Jadi pasal 21 dan pasal 22 itu menceritakan tentang satu situasi, satu keadaan yang sifatnya kekal. Tapi kalau kita tarik mundur ke belakang dan kita membaca kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, itu juga bicara tentang kekekalan. Bahwa Allah memulai menciptakan segala sesuatu dalam satu situasi atau masa yang sifatnya kekal. Tujuan Allah pertama menciptakan langit dan bumi adalah untuk menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, supaya bisa bermultiplikasi atau bisa beranak cucu. Karena di sorga, kalau kita ikuti pelajaran dan perkataan dari Tuhan Yesus, di sorga tidak ada kawin-mawin, tidak ada penambahan jiwa penduduk gitu. Karena yang tinggal di sorga itu selain Tritunggal Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, adalah makhluk-makhluk roh ciptaan Allah, yaitu malaikat yang jumlahnya tidak terhitung banyaknya, yang fisik mereka adalah maskulin atau laki-laki, namun maaf bicara, mereka tidak dilengkapi dengan alat kelamin. Sehingga tidak bisa beranak cucu, tidak bisa kawin, karena di sorga memang tidak ada kawin mawin, sehingga tidak bisa bertambah jumlah penduduk sorga. Itu sebabnya Tuhan menciptakan langit dan bumi sebagai daerah kekuasaan Allah selain di sorga, supaya manusia yang diciptakan laki-laki dan perempuan itu bisa bermultiplikasi, bisa beranak cucu. Dan itu memang perintah dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Tapi sayangnya dalam perjalanan waktu, ketika Allah menciptakan manusia dengan potensi hidup yang kekal, supaya Allah bisa bergaul, bisa bercakap, bisa berkomunikasi dengan mereka, mereka akhirnya tertipu oleh si ular atau si iblis, si ular tua, dan akhirnya mereka melanggar ketetapan yang sudah ditetapkan Allah di Taman Eden. Dan manusia yang tadinya berpotensi untuk hidup kekal itu jatuh dalam dosa, sehingga kekekalan yang diberikan Allah kepada manusia itu diambil kembali. Dan manusia kemudian dalam proses perjalanan waktu harus mengalami kematian. Nah, langit dan bumi yang sekarang yang diciptakan itu akan diganti
dengan langit dan bumi yang baru yang tidak ada dosa lagi. Sehingga semua manusia yang sejak dari Adam sampai nanti yang terakhir, yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu nanti dipersiapkan untuk masuk dalam langit baru dan bumi yang baru yang sudah dikatakan tadi. Tapi tidak termasuk kelompok orang pada ayat yang ke-8. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, ini disebut dengan istilah Minggu Penciptaan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu disebut dengan istilah Minggu Penebusan. Dan Minggu Penebusan itu berlangsung kurang lebih 6.000 tahun. Nah, kalau kita belajar tentang peta zaman, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa kita sudah berada di penghujung Minggu Penebusan, yaitu 6.000 tahun. Dibagi dalam 3 bagian, 2.000 tahun pertama masa zaman Bapa, 2.000 tahun kedua zaman anak, dan 2.000 tahun ketiga adalah zaman anugerah. Itu berarti bahwa langit dan bumi yang lama ini segera akan berakhir, di mana Tuhan akan menggantikan dengan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, dan kita akan tinggal selama-lamanya di langit baru dan bumi yang baru. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa selama kita hidup sampai hari ini, bahkan sampai berapa lama Tuhan tetapkan kita hidup, itu berarti kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau perjalanan air hidup kita tetap setia dengan Tuhan. Itu sebabnya setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali kita membaca firman Tuhan, itu berarti bahwa sebuah pelajaran bagi kita untuk kita bisa membenahi diri dari satu langkah ke langkah yang berikut, dari satu kebenaran kepada kebenaran yang berikut. Dan kita harus memperhatikan semua kebenaran yang kita dengar, dan itu kita harus terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Coba kita baca pasal 21 ini dari ayat yang pertama. Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dengan cara bagaimana Tuhan menghilangkan langit yang lama dan bumi yang lama? Kalau kita lihat dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, kita mulai dari ayat yang ke-11. Ini cara Tuhan menghilangkan langit yang lama dan bumi yang lama. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 lah. Kita mundur satu ayat, mulai dari ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya hari Tuhan atau kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu tidak diberitahu kepada siapapun juga. Artinya tidak ada satupun orang yang tahu. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya,
kesalehan dan kesucian hidup kita itulah yang akan meluputkan kita dari peristiwa yang besar ini. Peristiwa pemusnahan langit pertama dan bumi yang pertama. Yang membuat kita luput dari peristiwa itu adalah hidup yang saleh dan hidup yang benar. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini adalah sebuah tuntutan, ini yang harus kita capai. Supaya ketika Tuhan menghancurkan langit dan bumi yang lama ini, Tuhan lebih dahulu pindahkan kita di langit baru dan bumi yang baru, sekalipun itu belum diturunkan. Karena saudara bisa bayangkan, kalau langit yang pertama dan bumi yang pertama yang akan dihancurkan, seperti yang Petrus katakan, dan kita tidak dipindahkan, berarti kita ikut binasa bersama-sama dengan pemusnahan dan penghancuran langit yang pertama dan bumi yang pertama. Tetapi karena hidup kita menurut kebenaran firman Tuhan, hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita patuh pada perintah-perintah Allah. Sebelum Tuhan menghancurkan langit dan bumi yang lama, Dia pindahkan kita pada langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang ke-12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan, kedatangan hari Allah. Saudara bisa bayangkan, ternyata kita ini yang menentukan bumi ini kapan dihancurkan. Saudara bisa bayangkan betapa pentingnya posisi kita di antara semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Betapa pentingnya orang percaya, betapa pentingnya orang Kristen, betapa pentingnya kita sebagai pengikut Kristus yang menentukan, yang mempercepat pemusnahan langit dan bumi yang lama. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi orang-orang yang nanti masuk dalam langit baru dan bumi yang baru juga memiliki kebenaran. Karena di sana terdapat kebenaran, artinya ada Allah yang benar di sana. Ada Tuhan yang benar di sana. Ada kebenaran yang sejati, ada kebenaran yang hakiki di sana. Sehingga semua orang yang masuk pada langit baru dan bumi yang baru adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Orang-orang yang hidupnya saleh. Yang dikatakan tadi betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita harus bangga. Kalau Tuhan memilih kita dari sekian miliar manusia dan Dia tetapkan kita untuk masuk dalam langit baru dan bumi yang baru, mari kita hargai ini. Ini pemberian, ini anugerah yang sangat luar biasa. Mari kita hargai ini dengan kita mempersiapkan hidup ini. Dengan sungguh-sungguh memperhatikan semua perintah-perintahnya, semua pelajaran-pelajaran yang diajarkan melalui hamba-hamba Tuhan dari mimbar ini. Apa yang dikatakan dalam Alkitab itu harus kita perhatikan dan kemudian kita harus lakukan secara terus-menerus, secara teratur dalam hidup ini. Kita kembali ke pembacaan kita dalam kitab Wahyu tadi, pasal yang ke-21. Sudah ada gambaran bahwa langit yang lama akan dihancurkan secara demikian dan kita dituntut untuk hidup saleh dan hidup suci menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kita. Ayat yang kedua. Dari Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru,
turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem yang sekarang, yang kita lihat hari ini, bukan Yerusalem yang disebut dalam kitab Wahyu. Karena Yerusalem yang sekarang itu diperebutkan. Terjadi peperangan, pembunuhan, begitu banyak darah yang sudah tertumpah di sana. Dan kurang lebih peperangan itu sudah bisa dikatakan 4.000 tahun yang silam. Kota Yerusalem yang ada di Timur Tengah itu diperebutkan sampai hari ini. Ada peperangan, ada pembunuhan, ada darah yang tertumpah di sana. Tapi Yerusalem yang baru yang dijanjikan oleh Allah itu turun dari sorga. Jadi setelah langit yang baru dan bumi yang baru diciptakan dan turun, Yerusalem baru turun dan kemudian berdiam di bumi yang baru. Lanjut ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada kematian di sana. Kekekalan itu kembali, potensi hidup kekal itu kembali pada langit baru dan bumi yang baru. Tidak ada kematian, tidak ada maut. Kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Tidak akan ada lagi perkabungan. Kekal tentu tidak ada kematian, karena perkabungan itu kaitan dengan kematian. Atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi poin dari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada kematian di sana. Kalau kematian itu berkaitan dengan maut, berkaitan dengan perkabungan, berkaitan dengan ratap tangis, berkaitan dengan duka cita. Karena segala sesuatu yang lama sudah berakhir, maka kita hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah benar, tepat, dan benar. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus menyatakan kepada dunia melalui Yohanes bahwa dia adalah pribadi Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lebih awal dari Yesus dan tidak ada sesudah Yesus. Dia yang terakhir. Jadi kalau ada orang bilang ada nabi terakhir, itu sesat. Karena Yesus yang mengatakan dia yang terakhir. Dia yang paling awal dan dia yang paling akhir. Dan kalau ada yang muncul, itu pasti sesat dan tidak benar. Saudara pulang baca Yohanes 10 ayat 10 dan seterusnya. Itu pernyataan Yesus di sana tentang siapa dirinya dan siapa yang tidak benar dan sesat. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita sedang berjuang untuk menjadi anak Allah.
perjuangan kita belum berakhir. Perjuangan kita masih panjang. Tuhan telah memberikan kita Roh Kudus untuk memampukan kita mengenal kebenaran, sensitif terhadap hal-hal yang jahat, dan kita mampu untuk menolak perkara-perkara duniawi. Tuhan sudah angkat kita menjadi anaknya. Tetapi untuk menjadi anak yang sesungguhnya itu butuh proses yang panjang. Sampai nanti langkah yang terakhir, kita tetap setia bersama-sama dengan Dia, maka predikat sebagai anaknya itu akan kita miliki. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita jangan malas-malas beribadah. Kita jangan malas untuk berbuat baik. Kadang-kala situasi dan keadaan di sekitar kita itu mendorong untuk kita bisa emosi, kita bisa tidak nyaman, kita bisa marah. Tapi tugas kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk berbuat baik dan berbuat kasih. Karena iman kepada Yesus tanpa perbuatan yang baik dan kasih itu adalah iman yang mati. Iman yang mati artinya iman yang tidak diperhitungkan dan tidak ada nilai keselamatan. Itu sebabnya orang Kristen harus baik. Orang Kristen harus berbuat kasih. Orang Kristen harus beriman dan percaya sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun ada orang berkata begini dan begitu, tapi bagi kita Yesus adalah yang terbaik. Kita sudah dengar kebaikan Dia itu bukan hanya sekedar memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, berkat sandang, pangan, dan papan. Tapi kebaikan Tuhan itu tak terukur. Dia sudah melepaskan kealahannya menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Dan Dia berjanji akan menyiapkan tempat tinggal bagi kita di sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, ayat yang ke-8 ini adalah sebuah gambaran, sebuah ukuran supaya kita jangan termasuk dalam kelompok itu. Coba kita lihat ayat 8. Tetapi orang-orang penakut. Padahal kita dijanjikan yang percaya kepada Yesus itu diberikan kekuatan, diberikan keberanian. Orang penakut ini lebih tepat adalah orang yang malu mengaku Yesus. Yesus pernah berkata dalam kitab Injil, siapa yang malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun malu akan mengaku dia di hadapan Bapa di sorga. Kalau Yesus malu mengaku kita sebagai pengikutnya, kira-kira posisi kita ada di mana? Dia malu artinya dia ini mau mengaku. Karena kita pernah menyangkal dia. Orang tanya, Bapak Kristen? Oh bukan, cuma ikut-ikutan. Ibu Kristen? Ya karena keadaan. Itu orang penakut. Kita jangan penakut. Kita jangan takut mengaku kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus berani berkata. Kalau orang tanya, Bapak, Ibu, pemuda adalah orang yang percaya kepada Yesus. Iya, saya percaya Yesus. Yesus adalah Tuhan saya. Yesus adalah Allah saya. Yesus adalah juru selamat kita. Terlalu banyak penghina-penghina Kristen hari ini. Tapi kita harus jadi orang yang pemberani. Bukan pemberani dalam arti adu fisik, tapi pemberani dalam menyatakan, ya saya orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena dia terlalu baik bagi saya. Amin. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya. Jelaslah orang-orang yang tidak percaya ini dosa paling besar. Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal 16 kalau tidak salah, ayat yang ke-9. Coba kita lihat. Yohanes 16 ayat 9, perhatikan. Akan dosa karena mereka
tidak percaya kepadaku. Amin. Tidak percaya itu masuk kategori dosa. Dosa itu pelanggaran hukum Allah. Dosa itu adalah kejahatan. Untuk masuk surga, prosesnya panjang. Tanggung jawabnya besar. Karena orang harus percaya kepada Yesus. Tidak cukup percaya, harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak cukup terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Harus dibaptis, harus penuh Roh Kudus, harus hidup benar secara terus-menerus. Tidak boleh berhenti. Secara berkesinambungan kita harus hidup benar. Sampai langkah yang terakhir kita setia, baru sorga menjadi bagian hidup kita. Tapi kalau untuk masuk neraka, tidak usah susah-susah. Tolak Yesus, pasti masuk neraka. Amin. Tidak perlu jadi penjahat, tidak perlu jadi pembunuh, tidak perlu jadi koruptor, dikejar-kejar. Seperti ada seorang politisi yang dikejar sampai hari ini, entah kemana. Tidak perlu seperti itu. Saudara dikenal baik, saudara dikenal dermawan, saudara dikenal sosial baik, tidak pernah bersentuhan dengan hukum normatif. Tetapi ketika saudara menolak Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda masuk kelompok orang berdosa, dan orang berdosa tidak ada di dalam sorga. Amin. Itu ingat baik-baik. Jadi orang yang tidak percaya itu termasuk orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kembali, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 tadi. Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang keji. Keji ini adalah perbuatan yang sangat buruk dan melanggar etika dan susila. Perbuatan keji ini bisa berupa disebut sebagai dosa yang sangat besar. Misalnya penyembahan berhala, itu dosa keji. Membunuh itu dosa keji. Berzina itu dosa keji. Menipu itu dosa keji. Korupsi juga termasuk dosa keji. Karena apa? Bukan hak kita, kita ambil, kita curi. Dan masih banyak. Jadi orang-orang keji ini orang-orang yang melanggar ketetapan firman Tuhan. Orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir yang terlibat dalam penyembahan berhala. Saya heran, ada orang Kristen yang kalau sakit masih ke dukun. Padahal dukun itu tidak memberikan jaminan harapan apa-apa. Tapi ada orang Kristen yang percaya dukun, percaya sihir. Padahal Tuhan sudah berjanji, Dia mengusir setan dan Dia menyembuhkan orang. Dia menyelamatkan kita, Dia sudah berjanji. Dia akan memberikan kita kekuatan. Tapi masih banyak orang Kristen yang tidak percaya dan harus melanggar ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Semua pendusta. Pendusta artinya bicara yang tidak betul, bicara yang tidak sesuai fakta. Mari hari ini kita belajar untuk bicara yang benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu pasti dari iblis, dari si jahat. Karena si jahat itu pendusta nomor satu. Dia bapa dusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu sebabnya kita harus bersih dari ayat yang ke-8 ini. Amin. Kita harus bersih
dari ayat yang ke-8 ini. Poin-poin yang disebut dalam ayat yang ke-8, kalau boleh jangan bersentuhan dengan kita. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menolak, kita bisa membuang. Bahkan Mazmur berkata bahwa dosa-dosaku buang ke dalam tubir laut yang paling dalam. Dosa itu sampah. Sampah tidak enak. Istri saya itu di rumah, karena kita tinggal di BTN. Dia paling tidak suka kalau ada sampah tertahan dalam rumah. Dia pasti ribut. Jadi kalau sudah ada sampah satu tas, cepat bawa keluar, gantung di luar. Atau buang di tempat sampah. Karena ada tempat sampah umum. Tapi ada orang Kristen, dia betah dengan sampah. Padahal bau sampah. Sampah itu bau, sampah itu tidak enak. Mari kita bersih dari apa yang Tuhan katakan, supaya kita menjadi anak-anak Allah dan sorga menjadi bagian hidup kita. Kita lihat ayat 15 untuk mempercepat. Ayat 15, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi panjang. 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 1 stadia itu panjangnya 200 meter. 1 stadia 200 meter. Kalau 12.000 stadia, berapa kilo kira-kira? Berapa kilometer? Kalau 12.000 stadia. 1 stadia 200 meter. Berarti kalau 1 kilo kan 1/5. Kalau 12.000 dibagi 5 dapatnya berapa? 2.400 kilometer. Itu kota yang turun dari sorga, yang kemudian akan diam di bumi ini. Bentuknya 4 persegi. Ini bukan langit baru dan bumi yang baru, tapi sorga Yerusalem baru yang turun dan diam di bumi ini, hinggap di bumi ini. Jadi bumi yang baru itu ditempati oleh Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga. Yang tadinya sebelum Allah menghancurkan langit dan bumi yang lama, kita dipindahkan ke sana. Kalau kita masuk kategori orang betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu sebabnya ketika langit yang baru dan bumi yang baru turun, dan Yerusalem yang baru turun, bersama-sama dengan semua orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Kota itu besar, panjangnya 2.400 km, tingginya 2.400 km, lebarnya 2.400 km. Kosoni orang teknik ini, Kosoni. Berapa banyak material yang dibutuhkan. Bentuknya kubus, bentuknya kubus. Apakah bentuk kubus itu kosong melompong? Tidak diuraikan dalam Alkitab. Tapi Alkitab hanya mengatakan bentuk kota itu kubus. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama, 2.400 km. Tidak dijelaskan, ada tingkat-tingkat, ada petak-petak dan lain sebagainya. Tapi inilah rumah orang percaya. Amin. Inilah rumah orang yang bertahan sampai langkah yang terakhir, dipersiapkan Tuhan dengan begitu mulia. Ayat yang ke-17.
Lalu ia mengukur tembok itu 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Jadi posisi malaikat dan posisi manusia itu sama. Sehingga Alkitab melarang untuk menyembah malaikat. Malaikat sendiri menolak ketika Yohanes ingin menyembah dia. Coba kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat 10. Ada 2 kali dalam Alkitab ditulis, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Artinya Yohanes ketika melihat penglihatan yang mulia, dia tersungkur di depan kaki malaikat itu. Tetapi ia berkata, malaikat itu berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Artinya, kesaksian Yesus itu kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa ditolak. Malaikat tidak boleh disembah karena malaikat itu juga adalah makhluk ciptaan. Sekalipun mereka diciptakan di sorga dan tinggal di sorga, tapi mereka adalah makhluk ciptaan yang tidak bisa menerima penyembahan dari manusia. Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu 22 ayat yang ke-9 sampai 2 kali. Tetapi ia berkata kepada, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Dan Allah itu dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20 adalah Yesus Kristus. Dia Allah yang benar, dia Tuhan yang benar. Dan kita patut menyembah dia, memuliakan dia, dan meninggikan dia. Ayat yang ke-18 dan seterusnya. Ini bicara tentang kondisi dari Yerusalem baru. Struktur dari Yerusalem baru. Tembok itu terbuat dari permata yasmis. Kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Di dunia ini emas sekarang berapa? 1 juta berapa? 500 sekian rupiah. Amin. Di sana emas jadi jalan dari kota tempat kita tinggal. Amin. Kita sangat dihargai oleh Tuhan. Kita sangat dihormati oleh Tuhan. Kita sangat dimuliakan oleh Tuhan. Itu sebabnya karya Kristus di kayu salib harus juga mendapat penghormatan yang tertinggi dari kita. Kita menghormati peristiwa salib Kristus. Kita menjunjung tinggi salib Kristus. Karena lewat pengorbanannya, lewat salib Kristus, kita mendapat jaminan keselamatan yang tinggal kekal sampai selama-lamanya. Nanti saudara baca di rumah terus sampai selesai. Tapi kita lihat dulu Yohanes pasal 14. Ada gambaran kota yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 bahwa kota itu bentuk kubus, panjangnya 2.400, tingginya 2.400 dan lebarnya 2.400. Kita lihat penjelasan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat ini sebenarnya untuk generasi kita hari ini. Karena ada begitu banyak penghujat-penghujat Yesus, ada begitu banyak yang melecehkan Yesus sebagai Tuhan dan sebagainya. Ayat ini untuk kita yang hidup di akhir zaman. Kembali ke ayat yang pertama dulu.
14 ayat yang pertama ya. Jangan gelisah hatimu. Kalau ada orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, mana bukti dia sebagai Tuhan? Jangan kita gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada, artinya kualitas iman kita kepada Allah harus sama, harus sekualitas dengan iman yang kita berikan kepada Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang benar. Sehingga kalau kita percaya kepada Allah, kita juga percaya kepada Yesus Kristus. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terlalu luas, 2.400 km, itu terlalu luas. Saya punya buku yang memperkirakan bahwa manusia dari Adam sampai Yesus datang kali yang kedua, kira-kira berjumlah sekitar 200 miliar manusia. Ya tidak semua yang masuk surga. Kalau sebagian yang masuk surga berarti 100 miliar manusia yang akan dipersiapkan Allah untuk masuk di situ. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Ternyata tempat tinggal di sorga itu bukan tempat tinggal secara kolektif, per keluarga, tidak. Tetapi per individu, per personal, per pribadi. Bahwa kita nanti masuk surga bertanggung jawab pribadi masing-masing. Sehingga Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di Yerusalem baru nanti yang turun dari surga itu banyak sekali tempat tinggal. Masih terlalu luas. Sehingga kita punya pekerjaan untuk memberitakan Injil. Supaya banyak orang datang, banyak orang percaya, banyak orang diselamatkan karena berita kita. Jangan malu, jangan takut. Yesus itu adalah Allah dan dia adalah Tuhan. Hari ini kita punya tanggung jawab untuk memberitakan itu kepada dunia, kepada siapa saja. Supaya banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Luar biasa. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Sekaligus dia adalah tukang yang ajaib. Karena dia bilang dia akan menyediakan tempat tinggal. Dia yang mengerjakan rumah kita. Itu sebabnya mengapa kita masih hidup sampai hari ini? Karena rumah kita belum selesai. Pasti kalau rumah kita selesai, kita akan dipanggil pulang. Dan berakhirlah hidup kita di bumi ini. Ayat yang ketiga. Dan apabila, perhatikan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat tinggal bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang tadi dari emas murni. Siapa yang mau daftar hari ini? Coba angkat tangan. Belum ada yang berani ya. Sekalipun sudah dijelaskan, rumahnya terbuat dari batu yaspi dan sebagainya, jalannya dari emas murni. Senang, kekal, tidak ada duka cita, tidak ada air mata, kekal selama-lamanya. Tapi kalau disuruh pilih pulang sekarang, belum ada yang mau. Saya juga belum mau pulang sekarang. Karena masih banyak tugas pelayanan yang dipanggil. Tapi kalau sudah selesai rumah, ada yang bisa baku bantah dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa baku bantah. Coba buka Pengkhotbah 8 ayat 8. Ini kalau sudah selesai jadinya begini. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa
kuasa atas hari kematian. Jadi kalau orang berumah sudah selesai, pasti dia akan jemput kita. Itu pertama, kedatangan Tuhan secara pribadi. Tapi ada kedatangan Tuhan secara universal, di mana dia akan datang pada kali yang kedua, dan semua mata akan memandang dia dan akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk dia. Haleluya, 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 haleluya. Itu sebabnya kita jangan takut, jangan gentar menghadapi hidup ini. Karena Tuhan pasti akan membela kita. Dia pasti akan memberkati kita. Dia pasti akan melindungi kita. Dia pasti akan menyertai kita. Dia pasti akan menetapkan kita dan memberikan kita kekuatan. Sehingga kita sanggup dan kita mampu menghadapi sesulit apapun yang ada di hadapan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Kita naikkan satu pujian kepada Dia yang agung dan yang mulia. Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan Hosa, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai dan mulia. El Shaddai, El Shaddai,
Karena Dia sedang bertata di atas pujian kita. Dia hadir dalam persekutuan kita. Dia sedang melihat hati kita, hidup kita, pikiran kita. Untuk itu saya beri kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Sebagai Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa baik. Kebaikannya tidak bisa diukur hanya dengan materi. Karena kebaikan Allah itu sifatnya kekal buat selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dialah El Shaddai, Allah yang besar. Apa masalahmu hari ini? Apa persoalanmu hari ini yang kau hadapi? Ingat, Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang tak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh persoalan, oleh masalah. Dia tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Mintalah kepada Dia hari ini. Haleluya. Tuhan, lihat umat-umat-Mu Tuhan sedang bermohon kepadamu. Mereka tidak mampu dan sanggup menghadapi persoalan hidup mereka. Tapi ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang besar, Tuhan. Apapun persoalan mereka, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, entah itu sakit penyakit, persoalan ekonomi, dan persoalan apa saja, Dia sanggup untuk mengatasinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat berkemenangan, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus, untuk Tuhan kita yang besar. Haleluya, haleluya. Katakan El Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai. Nanti Ibu Mary Wahido akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi menjelang siang ini. Haleluya. Sekali lagi Ibu Mary Wahido akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi yang berbahagia ini. Mulia. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang kami kenal, Allah El Shaddai, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami, Allah yang bisa mengubah segala sesuatu dalam hidup kami, karena Engkau memiliki kuasa yang lebih besar ya Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Terus taruh firman-Mu di dalam hati kami, meteraikan firman-Mu ya Tuhan.
agar menjadi rema dan pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Bawa terus kami di dalam pengenalan kami setiap hari kepadamu Tuhan, sehingga kami terus ada dalam dekapan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih banyak buat firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang indah untuk kami siang ini. Hamba firman-Mu ya Tuhan, Engkau beri pengurapan secara khusus. Berkati terus pelayanannya ya Tuhan. Berkati keluarga, berkati anak-anak. Biar tangan kasih Tuhan terus menopang kehidupan keluarga dan pelayanan mereka. Di dalam dekapan kasih sayang-Mu Tuhan, tinggal tetap tangan Tuhan yang akan menopang, menyertai dan memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Sebagai rasa ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Engkau tilik, Engkau membalas berkat berlipat kali ganda seperti janji firman-Mu. Terpujilah Engkau. Ini doa syukur kami yang kami pinta alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik, kita angkat satu pujian dan kita akan bawa persembahan. Dari sebelah kiri saya, Ketika di tengah Tuhan dan di sebelah kanan. pulihkan Mulai dari keadaan samping Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil
subur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sementara korban ekstra dijalankan, saya memberikan kesempatan ada seorang kekasih yang akan menyampaikan presentasi mengenai rumah singgah. Saya mendapat informasi dari gembala tadi yang memberikan informasi. Kalau ada, beliau saya berikan kesempatan. Baik, rombongan Bapak dan Ibu Gembala masih ada di Manado sehari 2, mungkin hari Selasa akan bertolak dari Manado dan tiba mungkin hari Rabu di Kota Palu. Kita terus bawa dalam doa supaya Tuhan menyertai, melindungi dalam perjalanan dan bisa tiba dengan selamat sejahtera di Kota Palu dan bisa bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan karena kebaikannya. Belum ada kegiatan di antara minggu ya, kegiatan rayon, sektor maupun kegiatan wadah-wadah itu belum ada, atau mungkin sekolah minggu sudah ada, saya belum tahu, atau keluarga muda. Tapi hari Sabtu itu sudah ada kegiatan doa dan puasa. Kemarin memang cukup sedikit ya, hanya berapa orang karena memang masih dalam suasana tahun baru, mungkin orang masih saling mengunjungi satu dengan yang lain. Tapi hari Sabtu saya ingatkan supaya kita berdoa di gereja nanti, dan doa puasa itu dimulai jam 2:30 petang sampai selesai. Dan yang bertugas untuk melayani doa dan puasa adalah sektor 3, karena hari Sabtu kemarin adalah sektor 2. Jadi Sabtu yang berjalan ini sektor 3 yang akan menyiapkan konsumsi. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Masih ekstra dipungut. Mungkin ada tambahan-tambahan lain. Dari Kosoni belum ada tambahan untuk pembangunan atau apa, belum? Diakonia? Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita segera akan menamatkan ibadah pada pagi menjelang siang ini dengan satu pujian kita naikkan kepada Tuhan, dan jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau besar bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. lagi katakan, sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik bagi kita. Di akhir ibadah kami menaikkan pujian, syukur, hormat, dan terima kasih kepada Engkau Maha Besar Allah Bapa kami di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Roh Kudus penolong yang agung dan setia, yang telah menyertai kami di sepanjang tahun yang sudah berlalu, tahun 2024. Berikan kami kekuatan, melindungi kami, menjaga kami, memberkati kami Tuhan. Dan kami ada di tahun yang baru 2025. Ini hari yang ke-12 kami boleh menginjakan kaki. Dan kami tahu ini kemurahan-Mu Tuhan. Ini kemurahan-Mu yang sangat besar. Kami terus pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya dalam tangan-Mu lah kami peroleh keselamatan, kekuatan, kesembuhan, perlindungan, penyertaan, dan keberkatan Tuhan yang besar. Sehingga kami tidak kurang satupun yang baik sampai hari ini. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu Gembala, dan Anak Gebi, serta Pendeta David Opi yang masih ada di Manado. Mungkin Bapak Gembala sedang berdiri melayani Tuhan, beri urapan yang baru Tuhan. Sertai dia dengan hikmat pengetahuan, supaya kebenaran yang disampaikan memberikan kekuatan bagi setiap yang mendengarnya. Nanti mereka kembali pada hari Selasa, Tuhan sertai dengan selamat sejahtera dari Tuhan menjadi bagian keluarga hamba-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang karena usia tua tidak bisa beribadah lagi bersama dengan kami. Beri mereka sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang sama yang kami miliki hari ini, supaya mereka terus memiliki sukacita dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah negara dan bangsa kami Tuhan. Beri keamanan, beri hikmat, beri kekuatan kepada pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden Tuhan, anggota legislatif, eksekutif Tuhan, yudikatif dan edukatif Tuhan, baik dari tingkat pusat, provinsi tingkat 1, daerah, kabupaten, kota, semua diberkati oleh Tuhan, agar mereka melaksanakan, menjalankan tugas mereka dengan baik Tuhan. Keamanan serta ketenangan dan ketentraman yang kami miliki, kami pakai untuk menghormati Tuhan, beribadah, bekerja dan beraktivitas. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan ini, kami berserah diri dalam tangan Tuhan.
apa saja yang kami buat, yang kami kerjakan, dan profesi yang berbeda-beda, Tuhan memberkati. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua usia lanjut, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak jemaat Tuhan yang ada di luar kota Palu Tuhan, di Jawa, di mana saja, lindungi, berkati. Yang sedang menuntut ilmu, beri hikmat, akal budi sorgawi, supaya mereka bisa berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan kami pulang dengan berkat yang berkelimpahan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan yang berkendaraan roda 4 dan roda 2, bahkan yang naik angkutan umum, dikawali, dilindungi, dijaga Tuhan. Bahkan dengan selamat sejahtera, nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita mengangkat tangan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah olehmu berkat anugerah rahmat nikmat dari Allah Bapa, cinta, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan, persekutuan, penyertaan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua yang percaya dengan iman berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.